Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua berharap untuk memiliki akhir kehidupan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus menyadari adanya kemungkinan akhir yang buruk atau yang dalam bahasa Arab disebut su'ul khotimah. Dalam ceramah ini kita akan membahas 5 ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah serta bagaimana kita bisa menghindarinya dan mempersiapkan diri untuk akhir hidup yang baik. Yang pertama, tidak mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidup. Salah satu tanda su'ul khotimah adalah ketika seseorang tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Kalimat syahadat adalah pengakuan iman yang fundamental dalam Islam dan seharusnya menjadi kata terakhir yang diucapkan oleh setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, meninggal dalam keadaan dosa besar yang belum ditangguhkan. Orang yang meninggal dalam keadaan masih terikat dengan dosa besar yang belum ditangguhkan juga bisa termasuk dalam kategori su'ul khotimah. Dosa besar yang tidak ditangguhkan dan tidak diobati akan menjadi beban berat di akhirat. Dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketiga, mengabaikan kewajiban agama secara konsisten. Kematian dalam keadaan mengabaikan kewajiban agama secara konsisten seperti sholat, zakat, dan puasa bisa menjadi indikasi su'ul khotimah. Kewajiban ini adalah bagian penting dari amal ibadah dan penghambaan kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kewajiban agama. Akan ada orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan amal baik sebanyak gunung Uhud, tetapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keempat, tidak mempunyai amal soleh yang berkelanjutan. Orang yang tidak memiliki amal soleh yang berkelanjutan juga berpotensi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amal soleh seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh adalah bekal yang bisa menguntungkan kita setelah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, meninggal dalam keadaan hati yang tidak tenang dan tidak ridho. Akhir yang buruk bisa juga tercermin dari keadaan hati yang tidak tenang dan tidak ridho pada saat kematian. Jika seseorang merasa gelisah, marah, atau tidak puas dengan kehidupan yang telah dijalaninya, hal ini bisa menjadi indikator akhir yang kurang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu mencari keridhaan Allah dan berdoa agar diberikan akhir yang baik. Saudaraku, mari kita ambil pelajaran dari ciri-ciri ini untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memperbaiki amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kematian yang khotimah, yaitu akhir hidup yang baik dan diridhoi olehnya. Mari kita terus berusaha menjaga iman, menjalankan kewajiban agama dengan konsisten, dan memperbanyak amal solih agar kita terhindar dari su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.